Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan materi tentang ekspresi atau operator ya. Kalau dalam dua video sebelumnya kita sudah bahas mengenai ekspresi aritmatika dan relasional. Di video kali ini, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ekspresi yang ketiga yang melibatkan operator logika atau boolean ya. Oke. Pada dasarnya operator logika atau operator boolean ini terdiri dari operator dan atau dan tidak. Kalau dan ini dinyatakan dengan simbol dan 2 kali, kalau atau dinyatakan dengan simbol berupa garis 2 kali, dan tidak dinyatakan dengan tanda seru. Nah, untuk tanda seru ini udah kita pelajari juga di video mengenai operator relasional ya, ekspresi relasional atau perbandingan. Lalu kenapa kita butuh untuk mempelajari operator logika ini? Ya, untuk membandingkan antara ekspresi satu dengan ekspresi lain. Nah, kalau dalam video-video sebelumnya kita mempelajari mengenai operator aritmatika dan operator relasional ya, atau perbandingan. Di situ kita masih terbatas pada membandingkan satu ekspresi saja ya. Tapi pada kenyataannya ketika kita membuat program, sebuah program itu kan bisa saja kompleks ya. Nah, kita butuh untuk membandingkan lebih dari satu ekspresi. Di sini ada contoh di mana membandingkan dua ekspresi. Apakah hanya bisa bandingkan dua ekspresi? Tentu saja tidak. Kita bisa bandingkan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekspresi seperti itu. Lalu kita butuh yang namanya operator logika untuk membandingkan kedua ekspresi ini. Jadi pada dasarnya output dari ekspresi ini berupa apa? Masih ada yang ingat? Berupa boolean ya, boolean. Berupa boolean true atau false, di mana nanti true atau false ini akan dibandingkan menggunakan operator logika atau boolean ini. Masih ada yang ingat mengenai tabel kebenaran? Oke, di sini kita buat ya tabel kebenaran. Kita buat tabel kebenaran dulu. Sini ada X, sini ada Y. Kalau Y ini bernilai true, false. Bentar, saya lupa. Ada berapa ya? Sebentar, ada true. Oke, kita giniin aja. Di sini ada false, ada false. Oke. Kalau ada 2 berarti ada 2 pangkat 2 kombinasi, berarti 4 ya. Di sini true, di sini false, di sini true. Oke. Kalau ada ekspresi seperti ini. Ekspresi N atau ini N ya. Ekspresi N. Ekspresi N. Oke, tabel kebenarannya bagaimana? Hasilnya kalau true dan false, berarti kalau ekspresinya N hasilnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau true dan false hasilnya adalah false. Kalau true dan true hasilnya true. False dan false, untuk dan kalau false dan false hasilnya true ya.
Kalau false dan true hasilnya false. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba cari di sini. Tabel kebenaran. Gerbang logika. Nah, di sini dia. Nih, yang N. False, false. Oke, nilainya false ya. Berarti saya melakukan kesalahan. Jadi di sini harusnya tidak perlu dihapus seperti ini. Di sini harusnya false. Oke. Untuk yang OR. Untuk yang OR. Oke, sini ini N, kemudian di sini yang OR ya. Ini yang OR, kita bikin lagi ekspresi OR. Oke, hasilnya maaf ya, tabelnya jelek. Tapi yang penting mudah terbaca ya teman-teman. Oke, kalau kita punya true dan false, kalau menggunakan ekspresi OR, maka true atau false hasilnya adalah true. Kalau true dan true hasilnya juga true. Kalau false atau false hasilnya false. Kalau false dan true hasilnya true ya teman-teman. Oke, jadi ini sebenarnya hanya flashback ya. Untuk tabel kebenaran ketika kita bekerja atau berhubungan dengan banyak ekspresi yang harus dibandingkan. Oke, jadi operator logika ini gunanya untuk membandingkan atau mengetahui nilai kebenaran dari lebih dari satu ekspresi ya. Jadi setidaknya minimal ada 2 ekspresi yang dibandingkan. Apakah boleh juga satu ekspresi yang dibandingkan? Boleh teman-teman, tapi pada hakikatnya karena operator logika ini yang dibandingkan adalah nilainya adalah berupa logika ya, true atau false, berarti mungkin ketika hanya terdiri dari satu ekspresi, misalnya seperti ini A dan B, maka A dan B ini nilainya harus boolean ya, true atau false. Seperti itu ya. Tapi biasanya sih operator logika ini selalu digunakan untuk membandingkan lebih dari satu ekspresi. Oke, mungkin kita akan coba untuk lanjut ke contoh ya teman-teman ya. Contoh. Kalau misalnya kita punya ekspresi pertama misalnya seperti ini. A lebih besar dari B, kemudian ekspresi 2, C tidak sama dengan D, ekspresi ketiga, ini mungkin bisa melibatkan operator ekspresi aritmatika ya, operator pada ekspresi aritmatika misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Y dibagi X. Oke, apakah lebih besar dari sama dengan 1? Nah, kita sudah punya 3 ekspresi nih. Nah, 3 ekspresi ini akan kita bandingkan menggunakan operator aritmatika. Tapi sebelumnya, untuk bisa dibandingkan, kita harus tahu ya nilai dari A, B, C, D, Y, X ini berapa. Oke, kita buat nilai sembarang ya. A-nya ini sama dengan 1. B-nya ini sama dengan 10. C-nya sama dengan 2. D-nya sama dengan 4. Kemudian Y-nya sama dengan 10. X-nya sama dengan, misalnya sama dengan 5 ya. Oke. Sini kita buat ekspresi booleannya. A
dan B. Ingat, untuk memisahkan antara ekspresi satu dengan ekspresi lainnya, gunakan operator nih ya, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Dan kita mau membandingkan apakah A dan B ini nilainya sama dengan C tidak sama dengan D. Kita bandingkan lagi, atau nih, Y banding X besar dari 1. Nah ini atau. Oke, atau sini ada N, sini ada OR. Oke. Untuk membandingkan ekspresi boleh, maka kita harus bandingkan satu per satu ya teman-teman. Bisa juga dengan cara ini. Untuk mendefinisikan mana yang harus dikerjakan duluan bisa digunakan seperti ini. Berarti kita mendahului ekspresi pertama dan ekspresi kedua, hasilnya baru dibandingkan dengan ekspresi ketiga. Kalaupun tidak ada tanda seperti ini, maka akan dikerjakan dari awal sampai akhir. Jadi ekspresi pertama dibandingkan dengan ekspresi kedua, lalu hasilnya akan dibandingkan dengan ekspresi ketiga. Oke, nah lalu kita coba kerjakan nih dulu ekspresi yang pertama. A lebih besar dari B. Oke, A tadi nilainya apakah 1 lebih besar dari 10? Ini apa jawabannya? 1 lebih besar dari 10? Jawabannya false ya. Lalu dibandingkan dengan 2 tidak sama dengan 4. Apakah 2 tidak sama dengan 4? 2 tidak sama dengan 4? Benar ya. Jadi kita sudah dapat 1 nih. Membandingkan false dan true atau 0 dan 1 untuk ronde pertama ya. Untuk ronde pertama ini. Oke, false dan true jawabannya false. Lalu kita bandingkan dengan ekspresi ketiga. Y bagi X lebih besar sama dengan 1. Y bagi X 10 dibagi 5 lebih besar dari 1. 10 bagi 5, 2 lebih besar dari 1. Benar atau salah? 2 lebih besar dari 1. Oke, benar. Nah, kita bandingkan sekarang hasil dari ekspresi pertama dan kedua dibandingkan dengan hasil ekspresi ketiga. False or true? Hasilnya adalah true. Berarti untuk ekspresi ini A lebih besar dari B dan C tidak sama dengan D, kemudian OR Y dibagi X lebih besar dari 1, hasilnya adalah true ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari menyelesaikan operasi boolean. Lalu untuk penulisannya bisa dilakukan seperti ini ya. Untuk penulisannya di Java bisa dilakukan seperti ini. Nah, untuk contoh kali ini X tidak sama dengan 0 dibandingkan dengan Y dibagi X lebih besar sama dengan 1. Di sini operatornya adalah dan. Oke, misalnya kita punya X-nya 5, kemudian Y-nya itu 1 misalnya ya. X tidak sama dengan 0, apakah 5 tidak sama dengan 0? Jawabannya true. Dibandingkan dengan Y dibagi X. 1 dibagi 5 lebih besar dari 1 ya. 1 dibagi 5 lebih besar dari 1 atau tidak? 1 dibagi 5 itu 0,2 ya kalau tidak salah ya. 1 dibagi 5 0,2. Hasilnya adalah 0,2 lebih besar dari 1. Salah ya hasilnya, berarti false. Berarti yang kita bandingkan adalah true dan false. Hasilnya false. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya video untuk pembahasan mengenai operator logika. Kemudian bagaimana cara membuat ekspresi dengan menggunakan operator logika. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di